Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah saudaraku, kita bisa bertemu kembali dalam kajian rutin harian. Sebelum saya mulai, saya ingin meralat dulu berkaitan dengan kajian saya kemarin. Ternyata ada yang salah ucap dari saya, yaitu saya mengatakan Nabi Sis keturunan Nabi Muhammad SAW. Itu adalah sabkul lisan, atau ucapan saya yang tidak sengaja, dan itu salah. Karena itu saya ingin meralat bahwa Nabi Sis itu keturunan Nabi Adam alaihissalam. Bagi yang mendengarkan kajian saya kemarin, mohon untuk dimaklumi dan dimaafkan karena itu adalah salah ucap dari saya. Terima kasih. Baik, saya mulai dari kajian hari ini. Kalau kemarin tentang Nabi Nuh, di mana Nabi Nuh itu begitu kedatangan malaikat Israel ingin dicabut rohnya karena perintah Allah, Nabi Nuh reaksi gemetar ketakutan. Berbeda dengan Nabi Musa, di mana Nabi Musa adalah sosok Nabi yang gagah perkasa dan disegani orang, bahkan memiliki kekuatan di atas rata-rata. Ini terbukti ketika Nabi Musa dulu pernah melerai keributan dari dua orang. Nabi Musa menangani keributan itu dengan mengingatkan orang yang salah tapi ngeyel. Akhirnya Nabi Musa nabok orang itu, tanpa sengaja orang itu meninggal. Karena itulah Nabi Musa memiliki kekuatan di atas rata-rata. Terkait dengan kekuatan Nabi Musa itu, sehingga Nabi Musa tidak merasa takut terhadap siapa saja. Jangankan manusia, malaikat pun Nabi Musa tidak takut. Termasuk ketika kedatangan tamu yang tak diundang, yaitu malaikat Israel alaihissalam untuk mencabut rohnya Nabi Musa. Di saat malaikat Israel menyampaikan perintah Allah untuk menagih janji Nabi Musa bahwa Nabi Musa sudah sampai pada ajalnya, di sini dijelaskan ja'a malakul mauti ila Musa faqala lahu ajib amra rabbik falatoma Musa aina malakil mauti fafaqaha. Telah datang malaikat Israel kepada Musa dan berkata itu malaikat Israel kepada Musa, ajib amra rabbik, wahai Musa, penuhilah perintah Tuhanmu. Maksudnya adalah sudah waktunya engkau sampai pada ajal kematian. Melihat gelagat demikian, Nabi Musa merasa ditegur keras. Bahkan dianggap kata-kata Israel itu kata-kata yang sangat kasar, sehingga Nabi Musa marah. Dengan tanpa basa-basi, Nabi Musa itu nabok muka malaikat Israel, bahkan nyulek mata malaikat Israel sampai matanya Israel itu lepas, saking marahnya Musa. Jadi kejadian itu dulu pernah terjadi, nabok orang. Sekarang Nabi Musa bukan orang lagi yang ditabok, tapi malaikat Israel. Faqala malakul mauti, melihat kejadian ini mata malaikat Israel lepas, lapor kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, innaka arsaltani ila abdin la yuridul maut. Wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau telah mengutusku datang kepada seorang hamba yang belum mau mati, kata Israel, lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqad faqa'a aini, dan dia telah menculik mataku dan mata saya lepas satu. Faradallahu ta'ala ainahu, kemudian Allah mengembalikan pulih kembali penglihatannya matanya Israel. Kata Allah,
Irji ila abdi, wahai Israel, kembalilah kepada hambaku tadi. Faqul lahu, katakan padanya, al hayata turid, apakah kamu ingin hidup terus? Fa in kunta turidul hayat fadha yadaka ala matni surin, manakala kamu ingin hidup terus, maka letakkan tanganmu di atas punggungnya sapi. Dan setelah di atas punggung sapi, dihitung kira-kira berapa bulu yang tertutup oleh tanganmu itulah. Maka itulah jumlah lamanya kau hidup di dunia. Ketika itu sudah terhitung, maka setelah selesai jumlah bulu sapi yang ada di punggung sapi dan tertutup oleh tanganmu, maka kau sudah habis waktu hidupnya. Itu kata Allah kepada Israel. Akhirnya pesan ini disampaikan kepada Nabi Musa oleh Malik Israel. Wahai Musa, mendapatkan perintah dari Allah, bla 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 bla, begini-begini. Kata Musa, kalau sudah itu terus apa langkah selanjutnya? Kata Israel, setelah itu kamu akan meninggal. Saudaraku, setelah melihat gelagat Nabi Musa yang belum mau meninggal ini, malaikat Israel membuat satu rekayasa agar Nabi Musa mau dicabut rohnya oleh malaikat Israel. Pada saat Nabi Musa keluar rumah di lain hari dan ingin melakukan satu hajat tertentu, tiba-tiba Nabi Musa melihat sekelompok malaikat sedang membangun sebuah kubah, kalau bahasa Jawa cungkup, yang di dalamnya ada galian makam. Nabi Musa melihat itu ada bangunan mewah, megah, indah, bersinar, bercahaya, harum, wangi, semerbak. Nabi Musa tertarik dan mendekat pada bangunan itu. Setelah sampai pada bangunan itu, Nabi Musa berkata kepada para sahabat, ya malaikat Allah, wahai para malaikat Allah, liman takfiruna hadal qabro, bangunan ini untuk siapa? Kok megah, mewah, indah, harum, semerbak, wangi, dan belum ada bangunan yang indah ini. Faqalu li'abdin karimin ala rabbi, para malaikat menjawab, oh ini bangunan diperuntukkan untuk seorang hamba yang mulia. Apakah kamu ingin tertarik, wahai Musa? Kata para malaikat. Apakah kamu senang ingin mencobanya? Kata para malaikat. Nabi Musa menjawab, waditu, ya aku senang. Boleh aku mendekat, boleh aku masuk. Akhirnya Nabi Musa dipersilahkan masuk ke dalam kubah. Begitu melihat satu lubang, yang di situ ada lubang kuburan tapi tidak biasa, serba indah, serba mengkilat, serba wangi. Nabi Musa tertarik dan berkata kepada mana, boleh saya mencoba? Boleh, silahkan. Akhirnya Nabi Musa dipersilahkan untuk masuk ke liang itu, masuk ke dalamnya, dan bahkan tiduran, sampai para malaikat berpesan, wahai Musa, coba nikmatin tiduran di dalam lubang ini. Karena apa? Ini lubang terindah sepanjang hidupmu. Dan nikmati nafasmu pelan-pelan. Tarik nafasmu pelan-pelan. Hadapkan wajahmu kepada Allah. Pada saat itulah kenikmatanmu akan mencapai pada puncaknya. Itu kata para malaikat. Saudaraku, setelah Nabi Musa menuruti apa keinginan para malaikat, masuk ke dalam lubang, tiduran di dalam lubang, menikmati di dalam lubang sampai nafasnya ditarik dengan pelan-pelan, menikmati keindahan dan kenikmatan di dalam lubang itu. Pada saat Nabi Musa sedang menikmati indahnya di dalam lubang itu, menghadap Allah, saat itulah malaikat Israel mencabut nyawanya. Saudaraku, inilah manusia satu-satunya di muka bumi ini yang pada saat meninggal, pada saat wafat,
tidak diiringi, tidak dikelilingi oleh para manusia, justru dikelilingi oleh para malaikat. Dan hebatnya lagi adalah justru Nabi Musa yang meminta masuk ke dalam lubang itu. Hadirin saudaraku rahimakumullah, melalui kisah ini bahwa betapa hebatnya Nabi Musa alaihissalam, sehingga pada saat hidup pun Nabi Musa punya kekuatan yang luar biasa, sampai mampu mengalahkan tukang-tukang sihir dengan kekuatan-kekuatannya, sampai mampu menghancurkan tukang-tukang sihir pada zaman Fir'aun ingin menghancurkan adu kekuatan antara kekuatan Musa dan kekuatan tukang sihir. Semua kekuatan tukang sihir hancur di tangan Nabi Musa alaihissalam. Maka di bidang ilmu kanuragan, itu pengalaman saya waktu di pesantren, di dalam ilmu kanuragan ada asma yang namanya asma Musa. Ini kalau dilakukan dan diamalkan akan memiliki kekuatan di atas rata-rata. Bahkan bisa jadi orang tersebut akan memiliki kekuatan dalam. Itulah kekuatan asma Musa, karena berasal dari Musa. Diambil dari ayat Al-Quran. Qala Musa ma ji'tum bisih innallaha sayubtilu innallaha la yuslihu amalan mufsidin ila akhirih. Itu asma Musa. Dan walaupun itu ada kekuatan, ada khasiatnya, ada kekuatannya, namun alangkah baiknya kita tidak mengamalkan itu, karena dampaknya akan berbahaya manakala tidak bisa menjaga diri. Saudaraku rahimakumullah, mari betapapun kita punya kekuatan, betapapun kita punya kelebihan, maka sebenarnya kekuatan yang kita miliki, kelebihan yang kita miliki adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kekuatan yang kita miliki dijadikan satu ketakaburan, kesombongan, keangkuhan, menganggap orang lain tidak punya kekuatan apa-apa. Janganlah ketika kita punya kelebihan, jangan ditonjol-tonjolkan, karena semata-mata itu kelebihan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, mari saudaraku, ketika ada kisah Nabi yang takut terhadap malaikat Israel, dan ada Nabi yang justru berani nabok malaikat Israel. Bahkan ada sosok manusia lain yang tidak takut dengan malaikat Munkar wa Nakir, yaitu sahabat Umar bin Khattab. Karena itulah dari kisah ini mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Paling tidak kita bisa memberikan satu gambaran. Oh, ternyata wafatnya Nabi Musa tidak melalui wafat dengan biasa, tetapi luar biasa. Karena apa? Wafatnya Nabi Musa dikelilingi oleh para malaikat, dan makamnya pun makam terindah sepanjang sejarah. Demikianlah, mari kita tutup dengan membaca doa. Mudah-mudahan saudara kita yang mengikuti kajian ini, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah mudahkan usahanya, Allah jadikan putra-putrinya soleh dan solehah, dan dikabulkan segala doa-doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bi asma'ikal husna. Ar-Rahmanir Rahim, Al-Malikul Quddus, Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Mutakabbir. Al-Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahharul Wahhabur Razzaqul Fatul Alimul Qadir. Al-Basitul Khafidul Rafi'ul Mu'izzul Mudhillus Sami'ul Basir. Al-Hakamul Adil Latiful Khabir. Al-Halimul Azimul Ghafur Syakurul Aliyul Kabir Hafidul Muqidul Hasibul Jalil. Al-Karimul Raqibul Mujibul Wasi'ul Hakimul Wadudul Majidul Baitul Syahid. Al-Haqqul Waqilul Qawiyyul Matin Waliyul Hamid. Al-Muhsin Muti'ul Mu'idul Muhyil Mumit. Al-Hayyul Qayyumul Wajidul Majidul Wahidul Adus Samad. Al-Qadirul Muqtadirul Muqaddim Mu'akhir Awwal Akhir. Al-Zahirul Batinul Walil Muta'alil Barul Tawabul Mutaqimul Afu Malikul Mulki Dzul Jalalil Ikram. Al-Musidul Jamil Ghaniyul Munil Mani Ad-Darrun Nafi'ul Hadi. Al-Baqil Warithur Rasyidus Sabur. Yassir umuruna ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami. Wa wasi' arzaqana ya Allah, luaskanlah rezeki kami. Wa akthir amwalana ya Allah, tambahlah banyak harta kekayaan kami, sehingga kami memiliki kekayaan hati, kaya ilmu, dan gemar bersedekah. Wa aslih auladana ya Allah,
Jadikanlah anak-anak kami soleh dan solehah. Warfa' darajatina ya Allah, angkatlah derajat dan kedudukan kami. Wafta abwaaba fadlika ya Allah, bukalah pintu rahmat dan karunia-Mu. Hasil maqasidana wa qadi jami'a hawaijina ya Allah, kabulkanlah hajat dan keinginan kami. Bi fadlika wa judika wa karamika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah kurang dan lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.